Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alad dinal islama ribaton baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin al imamil kamil fid dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustad Kiai Haji Sayyid Abdullah Jauban. Ayah beliau pernah mengundang saya di Purwakarta. Kemarin ketemu terakhir di Balikpapan 2 tahun yang lalu. Al-Mukarram Al-Ustad Kiai Haji Muhammad Ali dan para satizat lainnya yang cukup banyak hadir, ibu-ibu, para ustazat, pimpinan majelis ta'lim yang saya hormati, aparatur pemerintahan, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan segala karunia-Nya, terutama kurnia yang berupa agama yang benar satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ajaran-ajarannya, yaitu agama Islam. Maka di atas dasar daripada kebenaran agama Islam, pada saat dan kesempatan yang baik ini, kita akan mengambil suatu kesimpulan. Kita akan menarik suatu konklusi bahwa di atas dasar daripada kebenaran agama Islam kita dilahirkan. Di atas dasar daripada kebenaran agama Islam kita ini sekarang hidup. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian mati melainkan di dalam beragama Islam. Yang kedua, kita bersyukur pada saat ini
Di samping walimatut tasyakkur, Al-Mukarram Ustadz Sayyid Abdullah Zoban, dan juga memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini diampunkan segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan pulang dari sini besok biar kaya semuanya. Mudah-mudahan biar pada bisa umroh, mudah-mudahan biar pada bisa haji, dan menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pelajari dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, Allah selalu mengutus rasul-rasulnya. Allah selalu mengutus nabi-nabinya, serta diberikan wahyu sebagai pedoman hidup buat manusia sebagai khalifah di muka bumi, supaya manusia yakin dan percaya kalau yang benar bukan dari penguasa, kalau yang benar bukan dari pejabat, kalau yang benar bukan dari partai politik, ormas, aliran, tapi yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu ragu-ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengar lagu Roma Irama, cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang baka, negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka? Mereka hanya berlomba-lomba mencari kesenangan dunia. Begitulah mereka seterusnya sampai menuju ke liang kuburnya. Panjang lagunya. Ya, kalau dilaguin enak juga. Manusia, banyak manusia tersesat. Oh, banyak yang tersesat. Kan lagunya kayak gitu. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Memang beliau berdakwah diantaranya dengan nada, saudara sekalian, dan dakwah. Jadi lagu-lagunya kebanyakan dakwah. Tidak kurang dari 124.000 rasul dan nabi yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia. Hanya satu yang diutus oleh Allah dari bangsa Arab, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Injil Perjanjian Lama, di sana dijelaskan Tuhan datang Gunung Tursina. Terbit di Gunung Sir, gemerlapan cahayanya di Gunung Paran. Tursina tempat Nabi Musa alaihissalam wahyu. Gunung Sir tempat Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu. Gunung Paran dekat dengan Ka'bah Baitullahil Haram, berarti benar kitab Taurat Perjanjian Lama menjelaskan tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Dan ini memang doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan Ka'bah berdua dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innallaha azizun hakim. Kata Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam, ya Rabb, aku mengharap kepada engkau supaya kau mengutus rasul dari mereka, rasulam minhum, yang membacakan ayat-ayat engkau dan mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, mengajarkan hikmah dan mensucikan engkau. Sungguh Allah maha mulia, maha perkasa, saudara sekalian. Ini jauh-jauh hari Nabi Ibrahim sudah minta kepada Allah. Nah, sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, menjelaskan lagi, menguatkan lagi dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Tatkala Nabi Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, hai kaumku Bani Israel, sungguh aku adalah utusan buat kalian. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan, Nabi Isa bukan anak Tuhan, Nabi Isa bukan Yesus Kristus. Nabi Isa adalah anak empok Maryam. Tapi bukan Maryam tukang gado-gado. Maryam satu di antara 4 wanita terbaik di dunia. Yang pertama istri Nabi, Siti Khadijah Al-Kubro. Yang kedua putri beliau Fatimatuz Zahra. Yang ketiga Siti Asyah istri Fir'aun. Dan yang keempat Siti Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam. Karena dia tidak punya bapak dianggap anak Tuhan. Itulah gobloknya manusia. Allah itu jangankan ada ibunya, Nabi Adam alaihissalam tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Kalau mau dianggap sebagai anak Tuhan, Nabi Adam lebih pantas, lebih patut. Nabi Isa ada ibunya. Allah tiupkan roh ke dalamnya. Ini waktu Siti Maryam hamil juga dia bingung. Lam yamsasni bashar, belum pernah disentuh aku oleh laki-laki, kenapa aku bisa hamil? Itulah kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kau akan melahirkan putra Al-Masih yang akan diangkat menjadi rasul nabi. Yang ke-24 antara 25 rasul. Dan dia termasuk ulul azmi. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ulul azmi, mereka ini diberikan mukjizat untuk mengalahkan orang-orang yang melawan kepadanya. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan Tuhannya Raja Namrud, dibakar di atas unggungan api. Lalu malaikat sempat mengadu kepada Allah, ya Rabb, Ibrahim khalilmu mau dibakar, bagaimana? Udah diam aja lu urusan gua. Karena Ibrahim khalilku, kekasihku, aku bela dia. Maka Allah berfirman, ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau ketika membakar khalilku Ibrahim dan selamatkanlah dia. Makanya tafsir Ibnu Abbas mengatakan kalau tidak ada kalimat wassalaman lamata Ibrahim. Kenapa tuh? Karena dinginnya itu api lebih daripada di kulkas, di freezer. Jadi ada kalimat wassalaman, maka selamatlah Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Musa jago-jago tukang sihir, tambang bisa jadi ular. Allah berikan tongkat sebagai mukjizat. Iya enggak? Begitu ular sudah menyerang, lemparkan tongkat kamu jadi ular besar, habis dicaplokin semua tuh ular. Jadi Allah berikan mukjizat buat mengalahkan. Bahkan tongkat Nabi Musa pernah membelah lautan. Ketika dia dikejar sama Fir'aun, sudah kepepet di Laut Merah.
Apa kata Fir'aun? Zaruni aktul Musa, tinggalkan aku sendirian biar aku yang bunuh Musa. Dari kecil gue gedein, udah tuang lawan sama gue. Kalau bahasa kita begitu. Maka kata Allah, pukulkan lautan itu dengan tongkatmu. Maka menjadi 12 jalan besar. Karena umat Nabi Musa ada 12 kabilah, jadi 12 jalan besar. Penasaran terus Fir'aun, dikejar saudara sekalian. Nabi Musa sudah sampai di seberang lautan. Fir'aun dengan pengikutnya sampai di tengah-tengah laut. Pukulkan lagi tongkatmu, jadi lautan lagi. Habis ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Baru kata Mulyono, tahu Mulyono? Bu, Pak, tahu Mulyono? Jokowi. Yang di Solo panggilan Mulyono. Kalau waktu dibaptis panggilannya Herbertus Handoko Joko Widodo. Manusia tukang paling banyak bohong itu saudara kalian. Nipuin rakyat kerjanya dari dulu itu 10 tahun. Masuk ke gorong-gorong, gue kirain mah bener, cuman buat akal-akalan doang. Kalau ada gue waktu itu gue tahu, gue kemplang saudara sekalian. Begitu jadi gubernur di Jakarta, Herbertusnya hilang, Handokonya hilang, tinggal hak, seolah-olah Haji Joko Widodo. Kapan sunatnya lu? Sunat juga belum, haji. Kebetulan dia umroh ke Mekah, yang terima saudara saya Habib Abdul Qadir Segaf. Saya punya saudara bangsa Habaib juga saudara sekalian. Dia nganter ke kamar mandi, wudhu kaki dulu baru muka. Bener nggak kira-kira tuh? Tuh si Mulyono laguannya saudara sekalian. Dasar tukang tipu saudara-saudara. Nggak apa-apa sedikit biar pada tahu. Makanya besok jangan percaya dengan belusukan. Jangan. Ini juga pemilu sebetulnya yang menang Anies. Karena ada Gibran jadi dimenangin. Itu biar tahu politik. Saudara, tapi nggak apa-apa, sekarang udah Prabowo udah berapa kali nyalonin, 4 kali, sekarang dikasih menang, biarin dah. Yang penting lu bener kan. Karena udah banyak yang dia pelan-pelan kerjakan. Ya, narkoba kata Prabowo, ya nggak, habisin, tembak di tempat kalau perlu bandarnya. Bagus nggak tuh? Bagus nggak tuh? Bagus, kita doain biar dapat hidayah dia. Judi online dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sikat semuanya. Tuh, alhamdulillah. Ntar pelan-pelan tuh koruptor juga ditangkap-tangkapin sama dia. Ya enggak. Kita doain biar dapat hidayah. Itulah politik. Ya enggak. Ya mudah-mudahan besok Gibran ditendang, Anies naik jadi wakilnya, lebih bagus lagi saudara sekalian. Insya. Iya, ngapain orang-orang turunan tukang bohong dipelihara saudara sekalian. Saya memang dari dia mau jadi gubernur juga saya udah enak lihat muka dia. Dan apa yang saya bicarakan ternyata benar semua saudara sekalian. Biasa ada orang yang nggak suka sih, Ustadz so tau lah, beginilah begitulah. Ternyata benar. Saudara-saudara, 10 tahun hancur negara kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kemarin tanggal 25 bulan Desember banyak juga masih orang kita yang ikut-ikutan mengucapkan selamat hari Natal. Tidak boleh, hukumnya haram. Istiqomah, biarin mereka mengucapkan selamat Natal. Orang agama dia. Masa Tuhan pakai beranak? Kalau Tuhan beranak punya cucu, bebesan sama Tuhan. Dan besannya Tuhan keren amat gitu saudara sekalian. Lam yalid, Allah nggak beranak, Allah nggak diberanakin saudara sekalian. Ini kita mesti bisa. Besok juga tahun baru itu bukan budaya Islam, itu budaya Barat. Makanya besok kita ganti dengan tablik akbar atau dengan syukuran, bakar jagung,
bakar ikan gerame atau bakar ayam. Ayam siapa aja lu tangkap saudara kalian. Kalau ditanya buat tahun baru Pak, gitu aja beramal, kenapa sih buat anak muda? Dulu tetangga saya suka begitu kelakuannya. Jadi dia tangkap ayam tetangga, dia bakar, yang punya ayam diajak makan. Begitu selesai makan, ayam siapa lu tangkap? Nah, ayam lu. Brengsek lu katanya, makanya lu gua ajak makan biar gak ribut. Tetangga saya lu begitu dari kalian, Masya Allah ya. Ya saya juga dulu di pesantren, lagu saya suka nakal-nakal begitu juga, rame-rame. Ada ayam orang kampung masuk ke gontor pesantren, ya enggak, kata si mbok tuh, ya, endi pitikku katanya, ayamku mana gitu. Ya, orang ono mbok nggak ada katanya itu. Padahal tuh ayam udah dimasukin ke lemari saudara sekalian. Malam jam 12 dipotong, dibakar rame-rame. Mending kalau matang, setengah matang udah dimakan tuh ayam. Allahu Akbar. Ingat juga tuh sama dosa kita dulu. Kayak begitu datang saya ke gontor lagi itu, ibu yang punya ayam saya bagi duitnya. Mudah-mudahan impas utang gue sama dia. Allahu Akbar. Ya namanya di pondok sih apa aja dimakan. Dari sekalian. Ada teman saya orang Batak tuh pinter Pak. Ya, saya makan di dapur keluarga, ada ayam tuh di kaki meja, kik gitu. Ya panggil, ayam tuh, langsung ditekap sama sejadah dibawa pulang saudara kalian. Allahu Akbar. Ya udah meninggal sih, mudah-mudahan diampunin orang dosanya dari kalian. Lucu juga teman-teman saya orang Batak, Masya Allah. Nah itulah suka duka di pondok pesantren. Nah, saya dulu susah. Bapak saya enggak pasti kerjanya apa. Pinter bikin kusen, tapi kan dulu namanya kerja bangunan rumah itu sebulan kerja 6 bulan nganggur. Ibu saya dukun beranak, tukang urut bayi 1000. Allahu Akbar. Tetangga saya pernah ngencingin kuburan pulang sekolah SMA, kesurupan, matanya merah, habis rumah tuh dipecah-pecahin semuanya, piring gelas dibantingin semuanya, ditangkap berdua nggak bisa, berempat dikeroyok, berlima baru bisa, dibawa ke rumah sakit Harapan Bunda Pasar Rebo, diikat kaki tangannya, diimpus, ya enggak 3 jam nggak sembuh, bayar 3 juta. Nyak saya datang, saya orang Betawi manggilnya nyak. Anak lu bukan sakit ini, ya nggak ditemplokin setan tuh matanya merah. Ibu saya ngerti hal-hal kayak gitu. Udah bawa pulang aja, aku yang ngobatin. Bawa pulang, bayar tuh 3 jam 3 juta. Ibu saya namanya dukun beranak suka nanam bangle, tahu bangle ibu-ibu? Itu buat ngusir setan. Bangle diambil, dia parut, dikasih minyak, dijampein sama dia, dia borehin aja lehernya, badannya semua, kabur tuh setan. Sembuh seketika itu anak. 5.000. Allahu Akbar. Nah ini kadang-kadang nih orang kita nih suka nggak menghargai ilmu. Ya yang pantas sedikit lah pas 100.000 gitu ya. Orang 3 jam 3 juta nggak sembuh, sembuh 5.000. Mohon di sini ada ustadz, ada guru kita masih muda, ganteng, ilmunya banyak. Ada Ustadz Haji Muhammad Ali, alumni As-Siddiqiyah, banyak lagi ustadz yang lain. Hormatin ilmunya. Allah saja mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Anak saya kebetulan jadi dokter yang nomor 2, dokter gigi keluaran Mustofa. Kalau praktek saya suka liatin pasiennya banyak, ada 5 dan 6. Saya tanya, Dek, satu orang berapa itu berobat? Oh cuma sebentar sih, 5 menit 10 menit selesai. Cuma nambel, ngilangin ngebetnya. Berapa? 500.000. Berarti kalau berlima kan udah 2,5 juta tuh, nggak sampai 1 jam. Emang saya pernah ngobrol sama dokter yang mahal itu, ilmunya dokter itu nggak gampang. Masuk Mustofa sekarang 500 juta baru bisa masuk. Mana bisa orang miskin di kampung bayar uang pangkal 500 juta.
Jadi ilmu itu dihormat. Kita juga ustad di sini mesti dihormat. Kalau ngajar kasih yang pantas. Ya enggak. Tahlil 50.000. Dapat apa? Berkat doang double 2. Namanya ustad, pimpinan tahlil, amplop 50.000. Najis banget gue seperti kalian. Jangan hormatin. Khutbah Jumat 150.000. Saya tuh depan rumah saya masjid dikasih 500.000, saya nggak mau jadi khotib. Pak Kiai besok giliran khutbah. Udah duit tuh transportnya. Gope, enggak, lu aja khutbah sana gitu. Udah 40 tahun jadi mubalig. Sering ditangkap zaman Soeharto. Di luar 2 juta dan 3 juta khutbah Jumat. Ya enggak. Lu depan rumah 1 juta dah. Enggak, gua enggak mau, gua ogah. Sampai sekarang cuma saya doang yang paling mahal tuh di depan rumah, yang lain masih 500, 600. Iya dong, hargai orang berilmu itu. Kayak dulu ada kiai datang orang berobat, saudara sekalian, sakit apa, sakit ini, sakit itu. Panggil ajudannya, ambil pulpen sama kertas. Tulis sama kiai huruf ba, titik, pulung-pulung, masukin ke botol. Minum. Wah. Kasih minum, sembuh. Kiai ilmunya banyak. Puasanya udah tahunan. Ceritanya besok datang lagi orang berobat, kiainya nggak ada. Ada pembantunya tuh yang tadi bawain kertas sama pulpen. Kiainya nggak ada. Ya, kalau mau berobat saya juga bisa. Begitu kata dia. Ditulis di kertas huruf ba sama titik, pulung-pulung, masukkan air, nggak sembuh. Pangkat lo apa? Kunyuk. Tahu lo, nggak sembarangan, saudara sekalian. Kayaknya orang berilmu itu tinggi nilainya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat derajat orang beriman. Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kadang-kadang kalau nggak disampaikan, pada nggak ngerti, apa pura-pura nggak ngerti. Saya pernah khutbah di kota Serang, ya, ada pabrik besar di situ, masjidnya gede, ya. Itu khotibnya gratis, uang kotaknya 12 juta sehari, Jumat itu Pak. Saya nggak disuruh, saya buka aja bab begini, tuh kiai semua melukin saya, terima kasih kiai, terima kasih ustadz. Di sini khutbahnya gratis. Buat apa itu duit amal orang? Kalau kata kakeknya istri saya almarhumah, masjid kalau sudah selesai banyak uangnya gunakan buat kesejahteraan masjid, buat pengajian, buat membantu para ustadz yang berjuang di situ. Begitu. Jangan ustadz la yahya wa la yamut, hidup kagak mati kagak. Sarung udah buluk, pici buluk, baju koko kancing udah lain sebelah. La ilaha illallah. Mari para ustadz ini ya nggak kita perhatikan hidupnya. Kalau yang ngomong ustadz sini mungkin kurang enak, jadi saya yang ngomong makanya. Ya enggak. Besok kalau ngundang tahlil kasih 500.000 gitu. Jadi doanya juga khusus untuk kiai. Insya Allah apa yang dibacakan kabul, yang meninggal diampuni, dimasukkan ke surga, yang di dunia pada kaya semua begitu. Coba pulang tahlil buka berkat amplop 50.000, kata bininya ya ayah 50.000. Mudah-mudahan doa ayah kagak makbul begitu dari kalian. Coba kalau 500, alhamdulillah ya 500 bisa beli gas, doa ayah makbul. Ada babul ikhlas, ada babul ujroh. Saya ikhlas menyampaikan ilmu, resikonya berat, ditangkap dulu. Tapi ini kan ngomong tenggorokan mesti dikasih vitamin. Permennya mahal, jamunya mahal, makanannya harus bergizi, saudara kalian. Ini jubah mesti dicuci, di laundry. Makanya jangan diikutin orang-orang yang model seperti itu.
Nabi saja waktu berjuang, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, setelah Abu Bakar dipukuli, dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Karena kalau dalam politik orang kaya sudah masuk Islam, itu tandanya Islam akan cepat berkembang. Karena ada orang kaya di situ. Coba masjid kalau ada orang kaya di situ, nggak usah banyak, 2 orang saja berjalan tuh pengajian. Ada orang kaya di situ. Tapi ada nggak orang kaya yang ngaji? Jarang. Orang kaya jarang ngaji. Pejabat lagi kagak mau ngaji udah. RT aja kagak sembahyang. Hansip kerja main gaple melulu dari kalian. Sono di laut bukan di sini. Coba orang kaya duduk ngaji, maju insya Allah. Abu Bakar Siddiq begitu dikeroyok, dipukuli, tidak nampak perbedaan muka dengan mulutnya, sampai pingsan. Begitu dia sadar, dia nggak tanya mana istriku, mana anakku, mana hartaku, dia nggak tanya. Dia tanya siapa? Aina Rasulullah. Di mana Rasulullah itu berada? Karena beliau sangat cinta betul kepada Nabi. Makanya ada perkataan Abu Bakar, hubbiba ilayya min dunyakum salasan, yang aku cinta tentang dunia kamu ada 3. Yang pertama apa? An-nazru ila wajhi Rasulillah. Aku paling suka melihat wajah beliau Rasul. Mudah-mudahan besok kita ketemu dengan beliau Rasul. Amin. Kayak apa tuh? Kayak suka bayangkan saudara sekalian. Nabi kita itu, enggak, jangan dikotorin, dijaga, dijunjung tinggi, dihormatin. Begitu sadar dari pingsannya, ya Rasul, mali maluka, hartaku adalah hartamu. Orang kaya. Kalau sudah ikrar dalam ilmu fikih, artinya Nabi boleh ambil tanpa permisi karena sudah ikrar. Sampai dipuji dalam Al-Quran, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yardu. Abu Bakar Siddiq yang menafkahkan hartanya di jalan Allah hanya untuk membersihkan jiwa, bukan karena seorang dipandang besar, dipandang agung. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Apa yang dia keluarkan hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru berapa gelintir manusia, surganya Abu Bakar Siddiq sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada kopi enak juga nih. Minum dulu. Enak Mama Ji Samsu emang. Saya mau ngerokok tadi ada AC nggak berani sudah sekalian. Nggak apa-apa, yang ngerokok aja, yang nggak ngerokok ya udah jangan. Kalau di ruangan AC jangan ngerokok, di dalam mobil yang ber AC jangan ngerokok, di ruang terbuka. Kalau guru saya Mu'alim Syafi'i Azami, ngerokok wajib begitu. Karena saya kalau nggak ngerokok nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngajar, nggak terbuka otaknya. Itu beliau masih hidup waktu itu bicara begitu. Abu Ya Bustami Cisantri apalagi sambil ngajar sambil ngerokok dia mau. Abu Ya Dumyati Waliullah Cidahu Pandeglang, ya dia ngerokok juga itu Pak, rokoknya kaung kayak pakai tembakau. Ditanya Buya, emangnya rokok haram? Siapa yang bilang? Orang yang mengharamkan rokok akidahnya belum dalam. Apa hubungannya rokok sama akidah? Rokok itu ada di akidah. Baca sifat 20 wujud kidam bako, begitu saudara-saudara. Gue Dumyati itu guyonnya begitu saudara-saudara. Makanya yang enggak ngerokok ya udah, yang ngerokok silakan. Ya enggak, belum juga ada dalil yang pasti mengharamkan saudara sekalian, makruh saja. Ya enggak, yang penting lihat tempatnya. Karena merokok ada manfaatnya juga. Saudara-saudara, pernah Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, sif lana hasanati Umar. Mas kawinnya 1250 gram
1.250.000.000 tuh mas kawin Nabi. Kita anak muda nikah anak perawan orang 2 gram. Bokek kawin loh. Miskin jangan kawin makanya. Beranak aja 20 juta. Sesar sekarang berapa ibu-ibu sesar? 20 juta. Belum gedein, besarin, nyekolahin sampai S1. Gitu nikah, mas kawin 2 gramnya. Miskin bener tuh manusia saudara sekalian. Jangan kata Nabi wa atun nisa sadaqatihanna nihlah, berikan mas kawin. Karena puasa bisa mengurangi syahwat. Sambil berusaha 40 hari nggak dapat, puasa lagi 40 hari nggak dapat, puasa lagi 40 hari, 3 kali 40 nggak ketemu juga biaya kawin, mampus lu mendingan. Main kalau miskin terus. Usaha bekerja saudara sekalian. Jadi Nabi itu waktu nikah seperti itu. Onta mudanya 20 ekor, onta merah itu paling mahal Pak, harganya ratusan juta onta merah itu. 20 ekor. Tuh beliau Rasul. Ya. Memang beliau didapatkan oleh Allah pertama dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapatkan Nabi dalam keadaan yatim? 2 bulan sudah yatim, 6 tahun sudah yatim piatu. Hanya ada gubahan lagu Roma Irama itu. Yatim piatu, malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Toleng-loleng. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Toleng-loleng. Wahai semua kawan, atasmu kewajiban menyantuni mereka dan mengasihinya. La 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 la. Makanya nyanyi bagus. Orang kalau nyanyi itu imun tubuhnya naik. Baru tukang tahlil doangan nyanyi haram, rokok haram, joget haram, goblok gue digelian. Siapa yang bilang joget haram? Debat sama gua, mau Habib kayak mau Kiai, ayo tanya sini dulu kerja. Gak ada joget haram, gak ada. Kalau joget haram, ibu-ibu goyang di kasur haram dong hukumnya. Justru cari istri yang pinter goyang di atas kasur supaya suaminya betah. Ibu-ibu giran sama laki kagak pernah goyang, giran jalan pakai selop jungkung, kondangan ke pasar goyang. Giran sama laki goyangnya hilang kayak kedebung pisang. Ada lagi kan lagunya Omak kan Pak? Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, mari joget. Senang orang joget tuh nggak mikirin apa-apa, hilang stres, hilang darah tinggi, hilang tuh gula sudah sekalian. Itu yang jadi bikin stres. Makanya ini nih Pak, kalau mau jauh dari darah tinggi, kena gula, sakit jantung, sakit liver, segala macam nih bersihkan. Penyakit hasud buang, penyakit dengki buang, sirik buang, tetangga kaya maju, alhamdulillah. Mudah-mudahan gua kaya seperti dia. Begitu jadi orang. Jangan tetangga kaya, itu orang cepat amat kayanya. Berapa tuyulnya itu dia? Hah? Tuyul. Jangan-jangan dia ngepet lagi nih. Ya buang. Dari sekalian. Saya dari dulu orang punya Kijang Innova, saya mohon kepada Allah. Tanya anak saya itu yang nganterin sekarang.
Mobil apa itu? Kijang Innova yang baru Pak. Allah ma'atini Kijang Innova. Saya doa langsung begitu Pak. 3 bulan datang tuh Kijang Innova ke rumah saya. Mau ngeridit ke mau kontan pokoknya kan datang tuh mobil. Itu doa makbul. Saya ngeliat BMW cakep di jalanan, saya mulai ya Allah. Ya Rabb, Allah ma'atini BMW. Datang lagi BMW. Jadi saya dulu naik kebo karena miskin, hidup susah. Sekarang gua naik Kijang Innova, gua naik BMW. Lihat orang pakai Mercy, saya mohon lagi. Allah ma'atini Mercy. Datang lagi Mercy. Dulu miskin, susah, 6 tahun di Gontor, nggak pernah ditengok, nggak pernah dikirimin paket, pergi sendiri, pulang sendiri. Sekarang gua naik Mercy. Alhamdulillah. Makanya buang tuh hati-hati yang kotor. Jauhkan banyak sholat malam, minta kepada Allah. Usaha ikhtiar dari kalian. Bantu tuh anak yatim tadi tuh, bantu orang-orang miskin, bantu janda-janda yang membutuhkan bantuan. Kalau yang kaya nggak usah. Di rumah saya ada janda kaya, umurnya 60 tahun. Janda kaya 60 tahun, nggak pernah beranak, cantik, tinggi semampai, rambut ikel mayang, hidung mancung, bibir mekar delima, muka lonjong daun sirih, lehernya leher soang, kulitnya putih lobak, pinggangnya gitar Spanyol, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong. Nggak bosan ya kita ngelihat dia. Kaya, mobilnya apaan coba? Dari kalian Fortuner, ya, Honda Accord, kontrakannya 50 pintu. Kaya, cakep lagi. Cuman dia nggak mau kawin sama aki-aki, maunya mau berondong. Jadi punya duit, cakep. Ada berondong yang didemenin, berondongnya nggak mau. Akhirnya didukung sama saudara-saudaranya. Ya udah lu mau aja kawin sama dia, itu numpang hidup. Lalu kawin lagi aja. Ceritanya kawin nih nenek-nenek umur 60 tahun lebih sama berondong. Seminggu mati tuh anak muda. Jangan-jangan anak gue jadi tumbal. Dilaporin sama polisi, polisi gak punya bukti. Penasaran tuh keluarganya, dibawa ke rumah sakit di visum. Ternyata begitu di visum, kematian anak muda karena minum susu yang kadaluarsa. Makanya jangan kawin sama nenek. Nabi suruhnya wa ankihul ayama minkum, nikalihilah dengan wanita-wanita yang muda sudah digalian. Nabi suruhnya begitu. Ya buat supaya jangan ngantuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari hormati para guru, hormati para kiai, hormati para ustadz, ya enggak, biar mereka betul-betul berjuang, ya enggak, untuk li'ilai kalimatillah. Jangan sampai kalah kita Islam ini Pak. Apalagi sekarang tantangan kita kan bukan si Encek doang tuh Cina, pada bukan. Ya enggak. Tantangan kita ini berapa aliran di Indonesia. Ada yang mengatakan rukun Islam ada 6, harus dibaiat dulu sama pimpinannya. Enggak benar itu aliran, yang diikutin yang begitu. Saya enggak sebut dah, yang penting paham-paham aja. Bapaknya sebagai wali juga dianggap enggak sah kalau belum dibaiat sama dia. Ini ajaran jadi rusak. Rukun Islam ya 5 sudah, enggak bisa ditambah-tambah. Betul-betul. Yang kelima pergi haji Baitullahil Haram. Ini mesti diajarkan ini. Memang Nabi sudah bilang nanti sesudah aku meninggal dunia, ya enggak, maka akan lahir 30 nabi palsu. Tuh, pertama. Yang kedua, nanti aliran akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma 1. Kalau orang Yahudi 71, orang Kristen 72, orang Islam 73, kullu hafinnar, semuanya masuk neraka jahanam. Illa wahidatan, kecuali 1. Ditanya mal firqatun najiyah ya Rasulullah, siapa satu kelompok yang masuk ke dalam sorga itu wahai Rasul? Qala ma ana alaihi wa ashabi, orang yang ikut aku dan ikut sahabatku, yaitu ahlus sunnah
Jawab ahlus sunnah wal jamaah gitu. Harus sekalian. Masalah-masalah bid'ah jangan semua dikatakan bid'ah dolalah. Enggak semua bid'ah dolalah yang bertentangan dengan Quran, bid'ah dolalah yang bertentangan dengan hadis. Di zaman Nabi azan Jumat sekali, di zaman siapa azan 2 kali? Di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan. Untuk apa tuh azan 2 kali? Azan yang pertama untuk mengundang, memanggil orang supaya jangan lupa kalau ini hari Jumat. Nanti azan Jumatnya ketika khatib naik ke atas mimbar, itu baru namanya azan Jumat. Jangan dikit-dikit kalau bid'atin dolalah finnar. Jangan. Orang lahir diazankan, dikomatkan, betul-betul, supaya setannya nyingkir. Nanti anak kalau lahir diazankan, dikomatkan, mudah dididik agama. Maka Imam Nawawi pengikut Imam Syafi'i yang setia, alangkah baiknya ya enggak, kalau orang lahir diazankan, dikomatkan, maka orang mau berpisah dari dunia yang mati juga diazankan, dikomatkan. Ada istimbatul ahkamnya. Enggak asal gobleh kayak orang sekarang sarjananya SAG, sarjana asal gobleh. Bukan begitu saudara-saudara, kayak ngaji sama ustadz sama kiai. Amin ya robbal alamin ya. Jadi besok, kemarin Natal sudah lewat, besok tahun baru ya enggak, itu budaya barat, jangan kita ikut-ikutan. Malam tahun baru bakar jagung aja, beli setrak tuh jagung kalau perlu, bakar sini, bagi-bagi, dapat pahala insya Allah daripada dia keluyuran kagak-kagak. Tuh, ya enggak, kita ambil hikmahnya saja. Kedua, kita ambil hikmahnya apa? Supaya tahun 2025 besok lebih baik daripada tahun 2024. Ya. Saudara-saudara, kembali kepada ayat tadi. Satu ayat saja nih saya tafsirkan. Ya. Jadi Nabi Isa diutus oleh Allah untuk kaumnya Bani Israel. Dan selanjutnya bisa memberitakan wa mubasyyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sebelumnya ada musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa yang terdahulu yaitu Taurat yang dibilang perjanjian lama, dan menyampaikan berita gembira sesudah aku nanti bakal lahir nabi yang terakhir yang diberi nama Ahmad Muhammad, yang dimaksud adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Enak aja. Mirza Ghulam Ahmad itu orang India, dicetak menjadi nabi oleh orang Inggris London buat mecah belah umat Islam. Maka berdirilah Islam Ahmadiyah. Orang India jadi nabi. Dan dia nyanyi kuci-kuci hutahe, tumpah saai, yumus tudai tumenene jane sebeni dikai. Ya, India, orang India jadi nabi, aneh luar sekalian. Jangan ikut-ikutan. Yang benar adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi, orang yang ikut aku dan ikut sahabatku, saudara-saudara sekalian. Jadi Nabi Isa menyampaikan berita gembira. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Tatkala Nabi sudah diutus dengan membawa Al-Qur'an, ini dikatakan hanya sihir belaka. Jangan kita sampai akhir zaman dari kalian beriman kepada Allah, beriman kepada beliau Rasul, dan untuk mendapatkan halawatul iman yaitu salasun man kunna fi wajada halawatul iman. Ada 3 persoalan, kalau kamu berada di dalamnya, kamu akan mendapatkan kemanisan iman. Apa yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Sayyidina Umar saja pernah ngomong, ya Rasul, engkaulah orang yang paling aku cintai daripada segala-galanya kecuali diriku sendiri. La ya Umar, qabla an akuna ya ahabba ilaika min nafsik, sebelum diriku kau cintai lebih daripada dirimu. Baru Sayyidina Umar berkata, ya, wallazi ba'asaka bil haq la anta ya Rasulullah
ahabbu ilayya min nafsi. Mulai sekarang demi Allah yang mengutus engkau, kau adalah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Baru Nabi jawab, al-an tamma imanuka ya Umar, baru sempurna iman kamu, kata beliau Rasul. Jadi Nabi itu harus dicintai lebih dari segala-galanya, nggak bakal diterima iman kita. Hanya kata Nabi apa? Saudara sekalian, tuba liman amana nabi wa yaroni. Beruntunglah orang yang beriman kepada aku dan berjumpa kepada aku. Siapa itu? Sahabat. Karena sahabat hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa kepada Nabi dan beriman kepada Nabi. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak berjumpa, cuman beriman, maka dia dikatakan tabi'in. Karena dia gak berjumpa, imannya melalui sahabat. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, saudara-saudara sekalian, ya, wali min awliyaillah karena baktinya kepada ibunya. Anak muda nih, bujangan, perawan, bakti sama orang tua, jangan ngelawan sama orang tua. Ada di zaman Rasul terjadi, wahai Rasul, itu orang sholatnya rajin, ngajinya rajin, sholat malamnya rajin, tapi sering bikin nangis emak bapaknya. Wa huwa min ahlin nar, kata Nabi. Jangan ke surga, bau surga nggak dapat. Orang yang suka bikin sakit hati orang, jangan. Makanya bahagiakan ibu kita. Saya punya saudara 11, ya, saya paling senang hidupnya. Rumah saya bukan warisan, saya beli sendiri 1000 meter. Ya, bangun rumah, bangun pesantren di situ. Alhamdulillah. Dari sekalian, anak saya banyak, yang lain anaknya 3, 2, ada yang 5. Saya anaknya 12. Alhamdulillah. Emaknya 3. Ibu ketawa dari kalian. Yang pertama meninggal kan mesti ada gantinya. Gitu. Dapat anak 7 meninggal, ya cari gantinya, dapat anak lagi. Terus kalian, alhamdulillah 12 itu dari 3 ibu. Ya. Cucu udah mau 13 sekarang. Pergi haji umrah udah berulang kali. Ya enggak. Hidup saya senang, mobil gonta-ganti. Apa rahasianya? Di samping sholat malam, ngajar dakwah, bakti sama ibu. Ibu saya itu saya bahagiakan betul hidupnya. Dia minta daging 5 kilo, saya beliin 1 paha sapi, saya beliin. Sampai bingung dia. Apaan tuh lu beliin? Daging, kan minta daging. Ya gue mah 5 kilo aja. Kenapa sampai 1 paha? Nggak apa-apa, lebih bagi-bagi. Gembira ibu saya. Minta baju lebaran besok, sebelum 5 hari baju datang. Ya enggak? Saya ambil bajunya, saya bakal ukuran, saya bawa ke tukang jahit yang mahal. Ini bukan bangga, ya mudah-mudahan kalian bisa lebih baik dari saya gitu. Baju mahal-mahal nenek-nenek saya bikinkan baju, semua orang tanya, baju dari siapa, baju dari siapa. Minta emas 5 gram, saya bawa ke Cikini, saya pakaiin yang 40 gram. Wah, di baju stalin tangannya begini terus. Kan udah saya ceritain tadi, ibu saya miskin, susah. Bahagia sekali dia. Dia udah pergi haji tahun 94, minta pergi haji lagi. Ayo berangkat haji, saya bayarin. Minta ditemenin, ayo saya temenin. 42 hari sehat Mekah sampai ke Madinah. Pulang minta kalung lagi, ya enggak, saya beliin lagi, dia pakai pulang dari Pondok Gede ke rumah. Senang ibu saya. Makanya saya dikasih rezeki sama Allah bisa beli tanah tuh 1000 meter. Sekarang kalau dijual itu 12 miliar. Tanah mahal, seberang terminal Kampung Rambutan. Allah sudah kalian. Jadi mari yang punya orang tua, hormatin orang, hargain orang tua, jangan pelit. Ya, kan lagu Omaira juga tuh keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya
yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng. Enak itu nyanyi hiburan. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Kan gitu dari kalian. Kalau kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Kalau kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada, bukannya gunung ya, tempat kita meminta, bukan lautan kita tempat memohon, bukan kuburan. Dari kalian tiada keramat yang paling ampuh di dunia selain daripada ibu. Pantas Nabi mengatakan ibumu minta kepada orang tua kita. Jadi lagu juga bisa kita jadikan ilmu, saudara sekalian, kalau pengambilannya bagus. Ya Roma sama saya itu udah seperti abang sendiri. Ya, saya demen bawa lagu beliau itu. Kalau lagi ini banyak juga orang bilang saya seperti Roma Irama. Salah, Roma kayak gua. Kiai harus di atas segala-galanya, saudara sekalian. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari yang pertama ini cintai Allah, cintai Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cintailah sahabat kamu, saudara kamu, tetangga kamu yang lebih daripada diri kamu sendiri, dan cinta karena Allah, benci hanya karena Allah. Nah, jangan punya musuh hidup, jangan punya musuh, jangan. Satu musuh terlalu banyak, apalagi banyak. Jangan. Saya tadi lewat ada preman situ masuk mobil, tetap saya permisi dek, dia hormat sama saya. Coba kalau gak pakai akhlak, wes lewat, sialan tuh orang ya. Ya sambit sama batu bisa mobil kita. Hanya akhlak. Nabi kita juga sholatnya sampai bengkak-bengkak, perangnya ada di depan, sedekahnya luar biasa. Tapi yang dipuji apa? Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh akhlakmu, budi pekertimu yang sangat agung. Orang biar pangkat tinggi, kalau akhlaknya kagak ada, nggak ada yang hormatin. Orang biar kaya, kalau nggak ada akhlaknya nggak ada yang hormatin. Orang kaya pelit, nggak ada yang hormatin. Besok mati juga biar aja dimampu sendirian. Dia nggak pernah butuh sama tetangga kiri kanan. Apalagi akhlak udah nggak punya, hancur sudah. Hanya akhlak nomor satu. Yang tua sayang yang muda hormat sama yang tua. Insya Allah hidup kita akan jadi bahagia. Yang terakhir, wa ayyakra ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyuqzafa finnar. Kita benci, murka kepada orang yang sudah Islam keluar lagi dari Islam masuk kafir. Sebagaimana kita benci kalau kita dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Makanya ngaji tuh ayat yang diturunkan ketika Nabi mengerjakan haji wada apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Yang aku redo cuman Islam, lain Islam Allah nggak bakal redo, saudara sekalian. Makanya sekali Islam tetap inna dina indallahil, agama yang benar di sisi Allah cuma Islam, jangan ikut yang lain. Makanya biar pada kaya, jangan sampai kita jual agama. Insya para ulama, para kiai, para ustadz biar lempeng, jangan ikut-ikutan. Ya, punya prinsip dalam hidup. Kemarin juga saya begitu pemilihan gubernur. Ya. Jadi ada yang bilang golput aja, coblos aja semuanya. Jangan, nanti dimanfaatkan sama orang-orang dia. Bab di dalam Al-Quran Allah jelaskan tuh surat Alif Lam Mim As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu min ayatina yuqinun. Jadi mesti ada pemimpin, kalau nggak ada pemimpin hancur ini negara. Ada yang nggak baik, kita pilih yang lebih baik. Ada yang baik, kita pilih yang terbaik gitu. Dari sekalian, mudah-mudahan aja saya bilang kepada Pramono Anung, saya bukan karena PDI, tapi karena pribadi beliau adalah muslim, dia berakhlak, dia luas, maka saya pilih dia. Kan jadi, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok baik buat Jakarta, insya gitu, saudara sekalian. Daripada kayak kemarin gantinya Anies tuh brengsek gubernur, saudara sekalian. Udah bagus dirobah-robah semuanya sama dia.
Jangan, ini sekarang insya Allah bagus. Maka kemarin saya ngomong juga sama gubernur kita yang menang nih, ya enggak, pengajian jangan sebulan sekali Kiai, setiap minggu kata dia. Bagus berarti kan. Kalau dulu pengajian sebulan sekali, sekarang Pak Pramono ini belum dilantik udah ngomong begitu, kalau bisa setiap minggu Kiai kita ngaji. Tapi tadi saya udah bicara dengan Ketua Puhab Kiai Haji Lutfi Jawawi, jadi nanti awal bulan Jumat awal di rumah mantan gubernur Anies Baswedan, Rebo ketiga di rumah gubernur yang baru ini yang besok dilantik insya Allah. Dengan begitu Islam akan kuat. Mudah-mudahan orang-orang kafir yang brengsek-brengsek dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah ini sahabat saya Pak Sayyid Joban ya, mudah-mudahan beliau istiqomah, beliau ganteng, cakep, alim, keren, dari gelian. Nah, biar ilmunya bermanfaat buat kita insya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada putranya Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Syauki, ya enggak. Nah, beliau nanti juga akan melanjutkan ceramah ini. Saya akan melanjutkan perjalanan di Malang, di kota apa namanya? Di Kalimalang, bukan Malang. Kalau Malang Jawa Timur, di Kalimalang sudah dilihat. Di Jakarta, ya Timur Kalimalang, saya akan melanjutkan perjalanan di sana. Mudah-mudahan saya minta doa. Umur saya sudah tua. Saya sudah 70 kurang 1, 69. Ya, mudah-mudahan saya panjang umur, saya sehat, bisa menyampaikan dakwah. Kita berjumpa kembali, amin. Biar pada kaya semua, biar pada haji semuanya, kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil mi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.